Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan-pasukan anggota X. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional. Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Untuk yang pertama, ada latar belakang pertempuran Surabaya. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internatio pada tanggal 30 Oktober 1945. Mobil yang ditunggangi oleh Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati jembatan merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan tebakannya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit untuk dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Elie Gordon Robert Mansard, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Dan yang kedua, ada kronologi peperangan. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansard mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Di atas batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selanjutnya, selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Basbuah, Kiai Haji Abdul Karim, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Karena pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh pada pemerintah, tapi mereka lebih patuh pada para kiai atau ulama, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari dan minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu, mulai tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Oke, kita lanjut lagi. Selain kematian Brigadir Jenderal Malabi, penyebab terjadinya pertempuran Surabaya antara lain: yang pertama, kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia; yang kedua, proklamasi kemerdekaan NKRI; ketiga, kedatangan tentara Britania; yang keempat, insiden di Hotel Majapahit; dan yang terakhir, perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak. Oke, dan yang terakhir, akhir peperangan. Selama 3 minggu pertempuran, jumlah nyawa yang meninggal diperkirakan sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang dari Indonesia, sedangkan dari AFNEI diperkirakan 600 sampai 2.000 orang. Selain itu, sebanyak 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya ke daerah yang aman untuk menghindari perang tersebut. Pertempuran Surabaya telah menggerakkan perlawanan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada Belanda dan sekutu. Setahun setelah peristiwa pertempuran Surabaya terjadi, Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan.